Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firdaus Rizkondaron dengan NIM G64012211123. Dan pada video ini saya akan menjelaskan skenario test case dari modul pendaftaran pasien poliklinik. Saya akan menjelaskan alur proses ujinya, langkah-langkah uji dan data inputnya, dan juga hasil yang diharapkan dengan hasil aktualnya. Baik, pada test case pertama, yaitu misalnya pendaftaran pasien yang baru, yaitu nantinya petugas pendaftaran akan menginput data pasien yang lengkap, yaitu misalnya dari nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga poliklinik yang akan dituju. Kemudian harapannya adalah sistem akan menyimpan data pasien yang baru, kemudian akan memberikan nomor rekam medis dan juga nomor antrian ke poliklinik yang dituju. Kemudian hal aktualnya misalnya sukses, data pasien baru disimpan, kemudian dan direkam pada rekam medis baru, dan nomor antrian ke poliklinik tersebut diberikan kepada pasien. Kemudian yang kedua yaitu pendaftaran pasien yang lama, yaitu untuk menguji apakah sistem berhasil menemukan rekam medis pasien yang lama. Data inputnya yaitu petugas akan memasukkan input rekam medis pasien dan poliklinik yang dituju oleh pasien. Kemudian harapannya adalah sistem berhasil menemukan data pasien yang lama dan akan menambahkan rekam medis baru, akan menambahkan rekamannya ke dalam rekam medis tersebut, dan juga pasien akan diberikan nomor antrian pada poliklinik yang ditujunya. Kemudian hasil aktualnya adalah sukses, jadi data pasien tersebut tersimpan pada rekam medisnya dan atas nama siapa, dan kemudian akan diberikan nomor antrian ke polikliniknya. Kemudian yang ketiga yaitu jika nomor telepon tidak valid, misalnya seperti ada huruf di nomor telepon. Misalnya penguji nanti akan memberikan input nama dan juga nomor telepon yang tidak valid yang terdapat hurufnya, dan juga poliklinik yang dituju. Harapannya itu sistem akan menolak input dari input yang diberikan dan akan memberikan message error. Dan hasil aktualnya yaitu sukses, sistem menampilkan pesan bahwa nomor teleponnya tidak valid. Kemudian untuk skenario keempat, test case keempat, yaitu pendaftaran dengan field wajib yang kosong. Itu untuk menguji sistem apakah dia akan menerima jika terdapat field wajib seperti nama jika dikosongkan. Yaitu penguji nantinya akan mencoba misalnya mengkosongkan kolom nama dan memasukkan tanggal lahir dan juga poliklinik yang dituju. Harapannya itu ya sistem akan menolaknya dan memberikan error message bahwa dan akan menampilkan error message, dan hasil aktualnya adalah sukses. Jadi sistem akan menampilkan error message seperti kolom nama masih kosong dan wajib untuk diisi. Kemudian yang test case kelima yaitu untuk jika input tanggal lahir pasien itu di masa depan, yaitu menguji sistem jika misalnya salah memasukkan tanggal jika tanggal lahir yang dimasukkan adalah di masa depan. Yaitu penguji akan memasukkan nama pasien dan juga tanggal lahir misalnya pada tahun 2028. Kemudian harapannya adalah sistem akan menampilkan pesan error, dan hasil aktualnya itu sukses, sistem menampilkan notifikasi error yaitu tanggal lahir berada di masa depan dan tidak valid. Kemudian untuk test case ke-6 yaitu pencarian pasien lama jika tidak ditemukan, yaitu
nanti penguji akan memasukkan nomor rekam medis pasien yang misalnya belum ada di database dan belum dibuat sebelumnya. Kemudian harapannya itu sistem akan menampilkan error message lagi. Kemudian hasil aktualnya itu sukses menampilkan notifikasi bahwa pasien dengan nomor rekam medis sekian tidak ditemukan dan menanyakan apakah ingin membuat nomor rekam medis baru. Kemudian test case ketujuh yaitu pendaftaran ke poliklinik yang jadwalnya penuh, yaitu misalnya penguji akan memasukkan nomor rekam medis sekian pada poliklinik yang misalnya kuotanya sudah penuh untuk hari itu. Kemudian harapannya adalah sistem akan menampilkan pesan bahwa poliklinik tersebut sudah penuh dan hasil aktualnya adalah sukses, yaitu menampilkan notifikasi seperti mohon maaf bahwa kuota untuk poliklinik ini sudah penuh untuk hari ini, mungkin bisa dicoba lagi untuk hari besok. Kemudian untuk test case ke-8 yaitu pendaftaran online. Kalau sebelumnya itu pendaftaran dilakukan oleh petugas pada rumah sakitnya langsung. Kali ini coba pasien daftar sendiri secara online, yaitu untuk menguji web aplikasinya. Yaitu inputnya adalah pasien akan memberikan input seperti yang test case pertama, yaitu nama, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, dan juga poliklinik yang dituju. Kemudian harapannya adalah pasien berhasil didaftarkan, mendapatkan kode misalnya atau mungkin dengan rekam medisnya, dan juga mendapatkan nomor antriannya, dan hasil aktualnya adalah sukses. Pasien mendapatkan nomor antrian pada poliklinik yang dituju. Kemudian untuk test case ke-9 yaitu misalnya pasien yang tadinya sudah mendaftar tetapi mungkin ada hal lain dan dia membatalkan pendaftarannya, yaitu untuk menguji apakah jika dibatalkan apakah jadwalnya masih ada tersimpan atau akan dihapus. Misalnya jika pasien melaporkan hal tersebut, nanti petugas atau di sini penguji akan menginput nomor antrian dari pasien dan untuk dihapus nantinya. Kemudian harapannya sistem berhasil membatalkan pendaftaran berdasarkan nomor antrian tersebut, dan hasil aktualnya adalah sukses dan akan menampilkan pesan bahwa pendaftaran untuk nomor antrian sekian berhasil dibatalkan, sehingga dia akan menambahkan kembali kuota yang tadinya sudah terisi. Kemudian untuk tes case ke-10 yaitu misalnya untuk memverifikasi data BPJS, yaitu petugas akan menginput nomor BPJS dari pasien dan sistem akan mengecek apakah nomor BPJS tersebut adalah valid atau tidak. Kemudian harapan adalah sistem berhasil memverifikasi nomor BPJS dan menampilkan status keaktifannya, dan hasil aktualnya adalah sukses, yaitu sistem menampilkan bahwa status BPJS misalnya aktif atau tidak aktif. Kemudian proses pendaftaran akan dilanjutkan dengan layanan BPJS. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.